Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap orang yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, yaitu menguasai tarif pajak. Cara mengoptimalkan kewajiban pajak Anda dan menjaga lebih banyak uang di saku Anda. Mengapa hal ini penting? Karena kompleksitas sistem perpajakan yang dapat membingungkan banyak orang. Dengan tingkat tarif yang beragam dan peluang pengurangan pajak yang ada, pemahaman yang baik tentang cara mengoptimalkan kewajiban pajak menjadi sangat penting. Video ini bertujuan memberikan panduan praktis tentang strategi perencanaan pajak, deduksi pajak yang dapat dimanfaatkan, dan bagaimana beradaptasi dengan perubahan hukum pajak. Semuanya bertujuan agar setiap dari kita dapat menjaga lebih banyak uang di saku kita. Sebelum lanjut, pastikan untuk like, share, dan subscribe saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase pendapatan yang harus dibayarkan seseorang kepada pemerintah. Namun, tidak semua pendapatan dikenakan tarif pajak yang sama. Ada berbagai tingkat tarif pajak yang disebut sebagai tarif pajak progresif. Langkah pertama dalam mengoptimalkan kewajiban pajak Anda adalah memahami tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Biasanya, tarif pajak memiliki beberapa tingkatan berdasarkan jumlah pendapatan. Misalnya, tingkat tarif pajak mungkin lebih rendah untuk pendapatan yang lebih rendah dan lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi. Tips untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Pertama, mengetahui tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Langkah awal dalam mengoptimalkan kewajiban pajak adalah memahami tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa tingkat tarif pajak yang berbeda, tergantung pada jumlah pendapatan. Misalnya, tarif pajak untuk pendapatan yang lebih rendah mungkin lebih rendah daripada tarif untuk pendapatan yang lebih tinggi. Mengetahui dan memahami tingkat tarif pajak yang berlaku akan membantu Anda merencanakan keuangan dengan lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, tarif pajak menjadi 5 layer dengan rincian. Pertama, penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 60 juta per tahun kena tarif 5%. Kedua, PKP di atas 60 sampai 250 juta rupiah per tahun kena tarif 15%. Ketiga, PKP di atas 250 sampai 500 juta rupiah per tahun kena tarif 25%. Keempat, PKP di atas 500 juta sampai 5 miliar rupiah per tahun kena tarif 30%. Dan yang kelima, PKP di atas 5 miliar rupiah per tahun kena tarif 35%. Semua penghasilan tersebut harus dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau disingkat PTKP dengan ketentuan yang akan dibahas pada poin berikutnya. Kedua, manfaatkan pengurangan pajak atau deduksi. Pemerintah Indonesia memberikan beberapa jenis pengurangan pajak yang dapat dimanfaatkan. Ini termasuk pengurangan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan sumbangan amal. Pastikan untuk mencatat dengan baik setiap biaya yang memenuhi syarat agar dapat memanfaatkan pengurangan pajak ini dan mengoptimalkan kewajiban pajak Anda. Sementara pada dasar pengenaan pajak, ada yang disebut dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, didefinisikan PTKP sebagai pengurangan penghasilan bruto para wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dengan pengurangan ini, maka tagihan pajak penghasilan tidak langsung dikalikan besaran tarif yang telah ditentukan pemerintah. Besaran dari PTKP adalah sebagai berikut. Pertama, tidak kawin tanpa tanggungan 54 juta rupiah. Satu tanggungan menjadi 58,5 juta rupiah, dua tanggungan 63 juta rupiah, dan tiga tanggungan menjadi 67,5 juta rupiah. Kedua, kawin dan tanpa tanggungan 58,5 juta rupiah, satu tanggungan 63 juta rupiah, dua tanggungan 67,5 juta rupiah, dan tiga tanggungan menjadi 72 juta rupiah. Ketiga, kawin dan pasangan bekerja sebesar 108 juta rupiah, satu tanggungan 112,5 juta rupiah, dua tanggungan 117 juta rupiah, dan tiga tanggungan menjadi 121,5 juta rupiah. Selain itu dapat memanfaatkan pengurangan pajak lainnya, seperti sumbangan keagamaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tepatnya pada pasal 4 ayat 3 huruf A1 yang berbunyi, yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, atau melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pegawai juga dapat mengurangi besaran penghasilan yang dikenakan pajak. Ketiga, pilihan investasi yang mendukung pengecualian pajak. Sejumlah investasi di Indonesia dapat memberikan insentif pajak, seperti investasi dalam reksadana atau rencana pensiun. Pahami opsi investasi yang dapat memberikan keuntungan finansial sambil membantu mengurangi kewajiban pajak Anda. Untuk reksadana sendiri, insentif yang diperoleh berupa manfaat pajak, yang berarti reksadana bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak. Reksadana sebenarnya sudah dikenakan pajak yang menjadi tanggungan manajer investasi. Misalkan reksadana pendapatan tetap yang berisi mengenai obligasi pemerintah dan korporasi, maka setiap penerimaan bunga akan dikenakan pajak yang harus dibayarkan oleh manajer investasi. Bagi pemegang reksadana, tidak akan terdampak pajak sehingga ketika membeli dan menjual hanya bergantung kepada biaya pembelian, penjualan, dan biaya manajemen. Sementara untuk rencana pensiun, selain melalui BPJS Ketenagakerjaan yang telah disebutkan sebelumnya, juga bisa melalui dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Iuran yang dibayarkan dapat dicatat sebagai pengurang pajak penghasilan PPh 21, sehingga akan mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan sekaligus dapat berinvestasi. Tentu untuk iuran dana pensiun merupakan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Keempat, pengelolaan pendapatan tambahan sesuai aturan pajak. Jika Anda memiliki sumber pendapatan tambahan, perhatikan bagaimana pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kewajiban pajak Anda. Beberapa jenis pendapatan mungkin dikenakan tarif pajak yang berbeda. Pertimbangkan strategi seperti pembagian pendapatan atau penempatan dana untuk mengoptimalkan situasi pajak Anda. Untuk pendapatan tambahan bisa berupa pekerjaan sampingan, bunga, dividen, sewa, dan lain-lain. Untuk lebih memahami mengenai ketentuan pajak mengenai berbagai jenis penghasilan tersebut, perlu membaca peraturan pajak yang terkait atau berkonsultasi dengan ahli perpajakan. Kelima, perencanaan pajak tahunan mengikuti perubahan hukum pajak Indonesia. Lakukan perencanaan pajak setiap tahun dengan memperhatikan perubahan dalam hukum pajak Indonesia. Perubahan ini dapat mempengaruhi strategi perencanaan pajak Anda. Pastikan untuk memperbarui rencana Anda agar tetap sesuai dengan peraturan perpajakan terkini. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan adalah mengenai pemahaman peraturan perpajakan, evaluasi dampak pada strategi pajak, dan perencanaan pajak jangka panjang. Hal ini lebih ditekankan kepada para wira swasta yang belum memiliki badan hukum untuk usahanya. Tentunya berkonsultasi dengan ahli pajak dapat menjadi alternatif yang baik mengingat kompleksitas peraturan pajak yang ada. Keenam, konsultasi dengan ahli pajak lokal. Jika Anda merasa kesulitan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak lokal. Mereka dapat memberikan saran yang lebih spesifik berdasarkan peraturan pajak Indonesia dan membantu Anda memanfaatkan seluruh potensi, insentif, dan pengurangan pajak yang berlaku. Konsultasi dengan ahli pajak dapat menjadi investasi yang berharga untuk mengoptimalkan kewajiban pajak Anda. Tentu hal yang perlu diperhatikan adalah ahli pajak yang ditemui dapat memahami dan memberikan solusi terbaik bagi perkembangan bisnis dan penghasilan Anda. Menguasai tarif pajak adalah langkah penting dalam pengelolaan keuangan yang cerdas. Dengan memahami tarif pajak, memanfaatkan deduksi, dan merencanakan dengan bijaksana, Anda dapat mengoptimalkan kewajiban pajak Anda dan menjaga lebih banyak uang di saku Anda. Bila ada pengalaman, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran kami untuk informasi lebih lanjut tentang topik keuangan dan pengelolaan uang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.